Sambil kita tentunya menunggu bagaimana sikap dari Amerika Serikat, yang menarik adalah pernyataan juga dari Khamenei, Bu Susi, yang mengatakan Ya, siap untuk maju, siap untuk berperang, bahkan Amerika Serikat kalau terlibat ini harus bertanggung jawab. ya. Berarti kalau membaca dari sikap Khamenei sendiri, memang secara militer sudah siap apabila ada keroyokan ini antara Israel dan juga Amerika Serikat yang akan menyerbu Iran, atau cukup percaya diri dengan ada bantuan sekutu, apalagi ada kemungkinan keterlibatan Rusia dan juga Cina. Sebetulnya kalau perundingan Geneva itu terjadi dengan P3, ini kan menyangkut masalah Diego Garcia Oke. yang milik Inggris. Bahwa itu akan jadi staging area untuk bom 52 bombers itu mengangkut bunker buster bombs karena itu berat sekali untuk beberapa sorti ke Fordo. Apakah Inggris rela melakukan itu? Sedangkan Attorney Generalnya seperti Pak Rifan bilang, Attorney Generalnya bilang kepada Keir Starmer, kalau kamu terlibat dalam peperangan ini, itu against the law, against the constitution. Jadi Inggris sudah dijaga-jaga, lalu kalau minta P3 memang melakukan deeskalasi, lalu P3 itu Jerman, Prancis dan Inggris. dan juga Inggris yang bertemu dengan Menlu Iran rencananya ya. Rencananya, nggak tahu hari apa. Ya, tapi Oki juga akan berunding dan menunjukkan dukungan kepada Iran. Jadi mungkin itu adalah cara satu-satunya untuk mendeeskalasi konflik ini. Mudah-mudahan berhasil. Tapi kan kalau kita lihat Ukraine kan udah berapa kali akan bicara tentang ceasefire segala macam, udah berlangsung berapa tahun nih, nggak kelar-kelar. Oke, bagaimana juga dengan pernyataan dari Khamenei yang bahkan akan mengerahkan kekuatannya untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan itu jangan sampai terjadi karena Amerika akan membalas. Oke. Kalau Amerika membalas, dia nggak tanggung-tanggung, dia bukan hanya bunker buster bombs, mereka pakai hulu ledak mungkin. Oke, tapi mungkin bisa dikasih gambaran, Bu, bagaimana sebenarnya pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan-kawasan Timur Tengah ini? Apakah memang akan ada adu kuat militer antara Iran dan juga sudah berapa kali ini? dites, ada 170 kali mungkin pangkalan-pangkalan Amerika diganggu oleh Iran. Berani mereka. Pernah ada misil yang jatuh lalu semua kena brain gegar otak lah tentaranya karena kekerasan dari misil yang dijatuhkan ke pangkalan Amerika ya. Jadi ada beberapa tindakan-tindakan yang memang jelas kasusnya itu ditimbulkan oleh Iran. Jadi memang kalau Anda melawan terlalu gigih terhadap satu kekuatan yang ingin self-preservation, tentunya mereka akan menjaga dirinya agar tidak menjadi bagian dari hegemoni tersebut. Ya. Berapa kali kita lihat ya demonstrasi-demonstrasi perempuan terhadap mula-mula, dan apa akibatnya terhadap oposan-oposan di Iran. Berapa kali mereka berusaha untuk regime change, dan berapa kali juga mereka menggunakan Mossad untuk masuk dan menunggangi orang-orang Iran untuk menjadi alat untuk membunuh Hamas atau membunuh tokoh-tokoh Hamas ya. Jadi kalau kita lihat peperangan sekarang ini kurang rapih gitu ya. Jadi harus kita bukan hanya kuat dalam senjata, kita kuat dalam pemikiran, dalam supervision, dalam keahlian drones dan sebagainya. Karena peperangannya itu sudah bukan peperangan yang canggih teknologi, tetapi dia masuk ke orang di dalam gitu ya. Cari peluang misalnya, kenapa bisa ada drone yang dilancarkan dari dalam negeri Iran, itu kan mereka kurang waspada ya. Oke. Banyak yang mengkhawatirkan bahwa peperangan ini akan semakin meluas, ada keterlibatan dari sejumlah negara, bahkan ada wacana ketakutan adanya ancaman perang dunia ketiga. Tapi kalau berbicara dari dampak untuk Indonesia hingga saat ini, bagaimana Bu Susi menakarnya ya? Karena kan ini konflik yang semakin memanas, kita khawatirkan semakin meluas. Kelihatannya kalem-kalem aja karena orang Indonesia Islamnya Islam Sunni ya, jadi agak kurang concern, kurang perhatian terhadap apa yang terjadi di Iran ya. Juga kita lihat orang Syiah di sini dianiaya juga ya oleh kalangan
Sunni ya, beberapa kali terjadi juga Ahmadiyah dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat gelora yang untuk membela itu hanya membela masalah kemanusiaan, bukan membela Islam ya. Jadi geloranya itu bukan membela Islam, tetapi membela kenapa rakyat Palestina dibunuhin, gitu ya. Jadi kebencian terhadap Israel bukan terhadap penyerangan kepada Iran, tapi kenapa Israel membunuh itu. Jadi kalau misalnya mereka melakukan distraksi, Israel menyerang Iran, itu untuk mengalihkan pandangan dari apa yang dilakukan di Gaza, karena tiba-tiba ada objek baru yang harus diperhatikan gitu. Oke. Untuk menakar dampak ekonomi, Bu Susi, ketika Bu Susi dia mengatakan Iran ini bisa menutup Selat Hormuz dan ini bisa dikhawatirkan ini akan mengganggu jalur minyak, jalur distribusi juga. Bagaimana menakar dampak ekonomi ini? Ya, Anda tahu ya, Iran itu nomor 2 di dunia untuk gas, nomor 3 di dunia untuk migas. Jadi banyak yang bergantung, customer-nya banyak, dan customer-nya banyak artinya melalui selat-selat yang bisa dikasih ranjau oleh Iran kalau misalnya terjadi peperangan yang menyakitkan mereka. Jadi bisa kita bayangkan dampaknya kepada dunia. Dan juga jangan lupa, ini semua terjadi bukan hanya karena masalah-masalah kecil, tapi masalah utama sejak Presiden Obama ini kembali ke Amerika ya, sampai Donald Trump, Amerika sudah mengandalkan self-sufficiency dalam migas. Dan mereka menjadi kayak seperti petro state gitu loh. Kalau petro state, dia tidak peduli lagi dengan orang lain karena dia udah merasa unggul, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Donald Trump sebagai petro state, dia membagi dunia dalam 3 hierarki. Nomor 1 adalah dia, nomor 2 adalah negara-negara yang bisa melawan dia, yaitu Rusia dan Cina yang tidak demokratik. Yang ketiga adalah sekutu dan kawan-kawan lainnya. Nah, ini yang dianggap sangat rendah mutunya karena dia bergantung kepada Amerika. Eropa setelah tidak lagi bergantung kepada Rusia kan dia ke Amerika minta minyaknya. Jadi yang ketiga ini bisa dimanipulir lah. Siapa yang akan melakukan itu ya nggak tahu siapa yang akan melakukan. Tapi dia sudah membagi hierarki 3 itu untuk memperlakukan kawan-kawannya. Jadi kalau dia tidak terlalu keras terhadap Rusia, sudah jelas dia ada perhitungan dalam artian kamu kan akan melawan saya kalau saya lawan kamu gitulah ya. Jadi jangan Cina juga gitu. Jadi semua agak lemah. Tapi kalau untuk negara-negara yang dianggap musuh dan dianggap mudah disabled atau disakiti, dia akan masuk ke kategori hierarki ketiga itu. Jadi petrostate itu punya bahaya. Pertama, dia kalau ada keuntungan tiba-tiba, mereka akan mengalami apa yang disebut penyakit Belanda atau Dutch disease. Dutch disease artinya sebenarnya ada kekayaan datang dari tiba-tiba kaya karena migas, malah dia berhutang. Amerika kan hutangnya jauh lebih besar. Malah si Elon Musk bilang pembayaran rentenya jauh lebih besar dari hutangnya. Jadi dia marah sekali tentang apa yang dibangun dalam APBN Amerika Serikat. Dan ini belum selesai masalahnya, jadi masih panjang sekali karena masih di Senat apa akan diubah-ubah. Kalau diubah-ubah nanti kembali lagi ke House of Representatives, marah-marah lagi, mereka belum tentu itu lolos lagi. Jadi sebetulnya mereka prediksi tanggal 4 Juli itu APBN udah bisa ditandatangani Donald Trump, saya pikir masih belum karena banyak pertengkaran di antara mereka sendiri. Oke, selain penakar dampak ekonomi, kita juga akan melihat apakah ketika Rusia dan Cina itu betul-betul juga akan membantu Iran apabila ini eskalasi semakin memanas ya Bu Susi. Apakah mungkin ada pengerahan militer atau hanya mungkin bantuan logistik saja, dan bagaimana mungkin peran-peran negara lainnya? Bantuan rahasia. Bisa dijawab usai jeda, Ya, Bu Susi. okay. Kami akan kembali pemirsa untuk Anda. Tetaplah bersama kami di One on One.